kalau bisa jenengan juga perangkat kedua ya, betul. Apa? Kepada yang terhormat Bapak Kepala UPT Negeri 119 Gresik, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan staf pendidikan UPT 119 Gresik, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul di acara diseminasi program Hati Kepadamu yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Melalui acara program ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita lakukan pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT. Tak kurang saya amin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Ibu SPB yang memberikan pelayanan khususnya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana dalam pandangan umum anak-anak berkebutuhan salah satu program pemerintah melalui Dinas Kabupaten, Dinas Pendidikan dan juga Kabupaten Gresik ini merencanakan program ini dalam rangka supaya kegiatan ini lebih praktis, lebih sasarannya lebih tepat. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan pada siang hari ini bisa terlaksana. Nggak usah terlalu terlalu ya, kita hanya sharing, saya juga hanya memberitahu, memberikan informasi apa yang saya dapat selama beberapa bulan ini, yang setiap hari Selasa mungkin jenengan tidak melihat saya di sekolah. Saya berdiri di sini sebagai guru pembimbing khusus yang sudah di SK-kan oleh Kepala Dinas selama 1 tahun dan tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya nanti akan berhenti. Mungkin jenengan salah satunya. Jadi paling tidak nanti mengerti apa itu HTM. HTM adalah sebuah program yang dicanangkan, yang digagaskan dari LPABK, Lembaga Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, yang masuk dalam program 100 hari kerja Pak Bupati. Jadi bekerja sama dengan BK, Dinas, LPABK dan ada pembiayaan juga dari Samjati. Program HTM saya sepil ya, HTM hatiku padamu, hatiku padamu, seperti itu. Program antar jemput atau layanan untuk PDPD, mungkin tidak tahu PDPD itu apa. PDPD itu peserta didik penyandang disabilitas. Tidak harus anak yang autis, tidak harus anak yang tunarungu atau dan sebagainya. Jadi saya selama ini
Gersik itu bisa dikatakan sebagai GPK magang. GPK itu guru pembimbing khusus yang mendampingi nanti kembali ke sekolahnya, mendampingi guru-guru kelasnya. Jadi bukan mendampingi anaknya, tetapi mendampingi gurunya. Ya. Tujuannya untuk apa? Mengintervensi PDPD, mengintervensi seperti ada terapis. Kita yang di kelas 4B itu nanti rapotnya ada dua, rapot reguler dan ada rapot kelanjutan. Ya, nanti rapot kelanjutan nanti sementara yang saya buatnya, tapi setelah ini kalau bisa jenengan juga bisa barangkali untuk tahun berikutnya jenengan yang giliran menggantikan saya menjadi BPK, karena saya ini sudah lama ini BPK, sekitar 10 tahunan menjadi BPK di LPAPK ini. Next, landasan hukumnya ada landasan hukumnya dari peraturan pemerintah pusat sampai turun ke peraturan bupati. Ini menjadi program prioritas 10 hari kerja Pak Bupati yang kemarin sudah dibahas, dan ini sudah ada landasan hukumnya. Next, ini apa yang dilakukan ketika berada di LPAPK. Yang pertama, ini program pembelajaran individu. Program pembelajaran individu ini merupakan salah satu bentuk layanan yang ditujukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Nanti kita coba membuat PPI ini. PPI ini dibuat satu anak satu. Jadi nanti saya pandu untuk paling tidak dengan bisa mengidentifikasi anak ini berkebutuhan khusus yang termasuk golongan apa. Nanti ada di situ. Kalau di sini mungkin hanya kesulitan belajar, tapi di SD lain itu saya pegang anak dari 139 dia autis 139. Apa yang dilakukan PPI? Yang pertama, satu, melakukan identifikasi dan asesmen. Tadi sudah saya bagikan tuh, yang halaman depan itu adalah identifikasi untuk anak dan asesmen yang anak berkebutuhan khusus. Monggo dilihat ada beberapa indikator, mungkin ada, oh iya di kelas saya ini ada anak nomor 7, ada itu di 1B bergolong di nomor 7. Jika iya dicetak, jika tidak tidak. Bu, apakah ini diisi semua? Tidak, hanya yang kelihatan teridentifikasi. Ini nanti kalau form ini saya rasa sudah bisa untuk nama siswa, nama sekolah, observer ini biasanya guru kelasnya sampai yang bawah ini. Mungkin di SD kita itu hanya ini saja, seperti yang ada di SD lainnya itu ada yang autis, ada yang tunarungu, pakai alat itu ada. Mungkin di sini melihat kalau kita nanti kalau ada monet ini harus bisa, karena ini adalah awal dari semuanya untuk menuju kelanjutan. Ini pertemuannya. Mungkin ada yang ditanyakan soal identifikasi ini. Ada di halaman berikutnya, matriks perencanaan. Ini bagaimana ngisinya? Ngisinya ini kita lihat indikatornya ini apa. Kalau misalnya tidak bisa membaca dan menulis dan berhitung, kita memakai hambatan intelektual. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa berhitung pakai ini. Tapi kalau anak itu autis atau hiper atau dan lain-lain itu pakai ini, metrik ASD, autis spektrum disorder. Bagaimana isinya? Saya beri contoh satu, misalnya ini.
yang tidak bisa membaca, tentunya dia tidak bisa menyusun kalimat. Berarti kita isi dengan anak tidak mampu melaksanakan. Kita beri tanda kurang di sini di lingkarannya. Di lingkarannya. Ketika anak tidak bisa menyusun kalimat, kita beri tanda kurang. Saya beri contoh lagi, indikator yang benar, misalnya menggunakan kata untuk meminta sesuatu. Dia tidak mau ngomong, Bu saya mau ini, dia tidak mau seperti itu. Kayaknya lebih malu atau kurang pede untuk berbicara. Anak ini belum mampu. Iya kan? Mungkin tak, kalau dengan masih ragu bisa diberi tanda ini. Apakah ini nanti diisi semua? Diisi semua boleh, diisi yang tidak mampu boleh. Tapi kalau kemarin itu semua teman-teman itu semua lingkaran-lingkaran ini diisi semua. Kita memakai ini. Kalau ini untuk tunarungu, kalau ini untuk ASD, SDA yang autis itu. Kalau kita pakai yang ini, misalnya nomor 1, dia belum bisa membaca jam, tidak bisa membaca jam. Berarti di sini nanti diisi negatif atau minus. Ya. Selanjutnya next book. Yang ketiga, planning matrix. Planning matrix ini diambil dari yang tadi, matrix tadi. Bagaimana fungsinya? Ada contohnya. Coba dibuka contoh planning matrix. Contohkan PDBD, anak dan akal beberapa yang sudah ikut saya beberapa bulan. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari matriks yang tadi, yang kurang-kurang, yang tidak mampu dari lingkaran-lingkaran tadi. Minimal 3, maksimalnya 5. Menceritakan juga dia tidak bisa, hanya sepotong-sepotong saja. Bagaimana caranya dia bisa lancar menceritakan gambar? Ini yang dibuat oleh teman kemarin itu. Jadi saya tidak mau mengarahkan di sana. Kita bertukar. Jadi tidak memegang anaknya sendiri. Memahami konsep waktu, dia juga belum bisa. Apa yang harus dilakukan? Mengajak anak untuk melihat dengan jam. Jadi seperti kita mengajarkan yang terletak di mobil ajar itu. Mengajak anak untuk melihat gambar jam dan benda langit. Misalnya diajak keluar siang, oh ini mataharinya di timur, berarti masih pagi, itu berapa? Matahari kan benda langit. Nah, ini ada 5. Kalau ini ada 5, kalau yang tadi 3. Jadi jika ini termasuk tergolong anak yang bisa. Jadi mengajak anak untuk melihat beberapa objek, gambarnya dilihat apa. Terus anak diajak untuk menceritakan, memberikan nama, mendeskripsikan. Dari ini tadi diambil dari matriks perencanaan. Kita jabarkan strateginya, berarti sesuai mobil ajar. Nanti saya beri contoh 1 mobil ajar. Sudah saya fotokan kopinya di situ. Untuk ini kira-kira ada yang ditanyakan. Dipilih yang bagaimana? Dipilih yang kurang. Paling kurang. Ini masih ada ke bawah lagi. Masuk bahasa di ke bawah. Nah ini ada kognitif. Maksimalnya 5, jadi dipilih yang paling kurang. Yang paling kurang. Jadi 5. Ya, setiap aspek itu ada 5 indikator. Jadi dipilih yang paling
itu mewakili. Mungkin ada yang lain? Lajika singkatan dari laporan digital perkembangan rapor reguler dan rapor ini, dan ini sudah jadi kemarin sudah saya kerjakan untuk semester 1. Seperti rapor pada umumnya, yang pertama adalah identitas sekolah. Ini yang kemarin sudah saya kerjakan Pak Ibu. Tinggal tanda tangan nanti dibandingkan saat bersamaan saat di bulan Desember untuk angka. Jumlah siswa hanya 1 karena hanya 1 anak. Ini kemarin dengan pertimbangan dari beberapa guru, jadi kita mendaftarkan anak. Jadi kita sama seperti pada rapor reguler pada umumnya. Terus siswa ini sudah terregistrasi dari LPABK. Jadi ini nomor registrasinya yang memberikan LPABK. Kemarin saya mengerjakan ini, terus saya kirim untuk usianya, rentang usianya, jenis kekhususannya sudah ada semua itu, sampai seperti pada umumnya rapor reguler. Kembali lagi ke itu. KKTP ini sudah ditentukan di sana. Lanjut, KKTP ini yang KKM itu sama dengan reguler ada pertimbangan. Ini sudah juga ditentukan di sana. Nanti sudah muncul sesuai dengan umurnya di desa itu. Ini nanti ada di sini. Sesuai dengan umurnya. Pembaca, ini pembaca. Kembali lagi di sini. Penilaian membaca. Tadi KKM-nya kan berapa? 50 ya. Kalau bisa ganti di atas 50 atau sama. Itu KKM sudah dari sana. Kita tidak bisa merubah itu. Membaca. Ini nanti deskripsinya keluar. Ini kita sudah tidak bisa merubah. Otomatis dari sana. Sama seperti rapor reguler pada umumnya. Nulis. Hitung. Motorik, sosial, emosi. Seperti ini. Next. Dari ini ke bawah. Tetap menjadi. Dari ini kira-kira mungkin ada yang belum dijelaskan, belum jelas. KKTP-nya lebih di bawahnya karena dia kan anak yang berat, jadi tidak sama dengan siswa reguler lainnya. Bu, misalnya kalau nilainya bisa tuh bisa. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Misal itu untuk nilainya itu cuma 1, misal 2 bisa nggak? Dan untuk mendapatkan itu mereka nilai G. Terus Penilaian yang atas. Terus untuk mendapatkan nilai tersebut itu diambilkan dasarnya dari mana? Ini diambilkan dari planning metric sama metriknya itu. Ada assessment, misalnya ketika kita mengajarkan anak tulis ya, yang reguler itu misalkan kita suruh membaca. Kalau reguler kan pasti sudah lancar dia, di atas 75 biasanya kan. Lah yang ABK ini kan pasti di bawahnya. Jadi kita atur sedemikian rupa sesuai dengan yang dia bisa, yang dia mampu. Jadi tidak sama dengan itu. Diambil dari yang planning tadi.
Tadi kan sempat deskripsi kan. Kalau angka ini tergantung GPK Oh. atau guru. Jadi intinya itu untuk rapor lanjika itu khusus untuk yang berbanyak biaya. Hanya untuk anak yang ya, berkebutuhan khusus. bisa untuk membaca, menulis, jadi tidak tentang pelajaran. Tidak. Tidak. Ya, terima kasih. Sebenarnya sih masih berkaitan dengan pelajaran. Kalau bahasa Indonesia kan misalnya ini untuk anak yang berkebutuhan khusus itu kan pastinya kan dia tidak mencapai itu. Bagaimana caranya? Kita beri sesuatu atau tugas yang levelnya masih di bawahnya pidato, misalnya perkenalan atau bagaimana, perkenalkan nama saya ini seperti itu. Intinya berpidato sama dengan dia berbicara. Belajar dari anak yang khusus sama anak yang reguler. Di satu waktu atau di satu berbeda. Boleh di waktu berbeda, boleh di satu waktu. Kalau di waktu berbeda kita harus punya ruang tersendiri. Itu gurunya, guru kelas. Guru kelasnya nanti didampingi dengan GPK-nya. Setiap belajar itu diberikannya. Iya. Iya, biasa seperti itu. Nanti ada bonus di belakang. Next. Di belakang sendiri mas. Kalau nggak kelihatan di situ aja yang saya fotokopikan. Contohnya ini ada 27 peserta didik reguler dan 1 peserta didik inklusi. Hambatan intelektual, dia tidak bisa mencapai hitung sampai 10.000. Kalau yang reguler pasti dia sudah mahir sampai 10.000. Tapi kalau yang inklusi dia belum. Di matriksnya itu terdapat ini. Ini contoh modul ajar yang sudah dimodif dan siswa reguler dan siswa inklusi. Belajar bersama-sama dengan anak yang reguler dengan didampingi guru pembimbing khusus dan guru kelasnya. Apakah kita boleh menolak anak yang mau masuk ke sekolah reguler, anak yang inklusi itu tidak boleh. Tidak boleh menolak. Ketika kita bilang jangan sekolah di sini, sekolahkan di SPB saja tidak boleh. Untuk anak kelas 1 itu bagaimana? Kan belum bisa kesulitan dalam menerka anak itu sudah bisa interaksi sosial atau bagaimana? Ini terkait dengan anak yang sekolah dasar itu batas kelas rendah apa kelas tinggi apa diukur rata mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Anak soalnya kan anak kelas 1, 2, dan 3 ini masih semuanya, hampir semuanya masih belum mahir. Jadi butuh pendampingan khusus supaya dikategorikan di tadi. Untuk kelas 1 ini Bapak Ibu ya, mereka masih peralihan dari TK yang tidak dituntut untuk bisa membaca menulis. Sedangkan di kelas 1 sudah harus dituntut untuk membaca dan menulis dengan buku pendamping yang sedemikian itu. Bagaimana caranya? Kita harus kolaborasi dengan orang tua. Kita tidak mampu kalau hanya mengandalkan di sekolah. Saya seperti saya ini kelas 1 itu sudah saya sering tekankan. Ayo kita sama-sama Bu, anak kita ini supaya pintar, supaya maju, supaya mahir. Kita bekerja sama dan berkolaborasi demi anak agar bisa lebih baik lagi. Jadi kita tidak bisa Pak kalau mengandalkan di sekolah. Berarti nggak masuk pada kebutuhan khusus kelas 1, 2. Tidak semua, kan ada yang
sudah mahir ada, yang masih belum bisa ada. Seperti iya. Masukkan rapat Rapor, kalau rapor ini kita harus daftar dulu Pak. Daftar dulu, nanti ada gelombang kedua di bulan Desember. Kalau tidak salah, Desember, November. Itu ada gelombang kedua. Dulu sudah pernah saya tekankan waktu rapat wali murid kelas 1, itu sudah saya tekankan. Jika ada anaknya yang sampai di semester 2 tidak bisa membaca dan menulis, mohon maaf, nanti saya daftarkan di program HTM ini. Sudah saya bilang seperti itu untuk kelas 1. Nanti ada lagi, mungkin nanti kita bisa sharing bersama bareng-bareng, tapi harus ada ini. pendaftaran. Enggak, ada identifikasi ini sebagai bukti kita ke orang tua bahwa anak jenengan ini hasil identifikasinya seperti ini. Saya punya solusi untuk saya daftarkan ke HTM. Jadi ada pedomannya. Jadi kita tidak asal nak sama ini lebih dari daftar rono harus ke sana, dia tidak mampu, tidak harus ada buktinya. Langkah pertama. Langkah pertama ini. Dan ada lagi Bu, ini kan form dari LPABK. Ada form Excel itu yang kita kerjasama dengan Australia. Coba dibuka Bu. Form identifikasi Excel seperti yang satu anak ini. Ini yang versi yang kedua. Kalau itu yang dari LPABK itu kita melihat secara rinci, dan kalau ini kita pakai Excel misalnya, tingkat kecerdasan jauh di bawah normal. Misalkan anak itu kok begini ya, dia di sekolah itu sering ngomong sendiri, dikasih soal nggak bisa saja dapatnya nilainya 0, masuk ini iya apa tidak? Kalau iya dikasih 1 Bu, yang kuning saja di enter. Nah, nanti muncul skornya. Ini nanti kamu hitung sendiri sampai bawah. Ini yang versi kedua. Ini yang kedua kita nanti ini saja nanti skornya terhitung sendiri. Karena yang teridentifikasi dan terdaftar itu hanya 4, padahal itu banyak sekali. Ya sudah punya sudah. Tapi tidak mendaftarkan. Ya, seperti itu banyak sekali. Kalau mau itu sendiri. Kalau ini itu sendiri di bawah. Kalau itu hanya tentang saja. Ini versi yang terbaru kemarin. Jadi ini butuh sabar ya Pak. Mungkin jenengan lihat saya sering orangnya nggak sabar, sering marah-marah, padahal tidak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Ini kalau lihat anaknya di sana itu Pak, saya itu sering dipeluk dari belakang. Anak-anaknya seperti itu. Cewek Pak, campur di sana itu. Seperti itu. Ada yang ngompol juga, ada yang pokoknya nggak karu-karuan di sana. Iya, memang. Saya juga berusaha sabar. Kalau anaknya yang aktif, yang penurut itu berubah. Ada satu anak itu dari ya sama juga 9. Itu nggak mau kalau nggak saya. Dewi, ya gendong, ya paku, ya pokoknya semuanya itu Pak. Nah itu. Setiap hari Rabu ketemu, jadi sudah seperti anak sendiri, sudah seperti adik sendiri. Setiap hari Rabu juga ketemu di sana, semuanya itu di sana. Kalau untuk bahan panggang, bendeng, sama rumah salah itu setiap hari Rabu. Mungkin ada yang ditanyakan soal ini. Kalau ini gampang, jadi saya taruh di terakhir. Nah,
depan ini, hambatannya bisa dilihat di bawah. Nah, ini macam-macam di sini. Biasanya ini, kalau nggak ini, ya ini. Di sini, kalau di sana banyak hati-hati autis tunarungu tunarungu banyak kalau di sana. Mungkin ada yang lain? Oh, banyak. Iya, banyak ngomong. Kita sharing bersama. Itu juga saya kurang informasi juga mungkin bisa dicoba. Nanti mungkin juga ada yang menggantikan saya dari sini Pak Edwin. Saya hanya 1 tahun Pak Edwin sampai Desember. Iya. Seperti itu. Berarti ngajari gimana? Kalau kurang kita pakai bahasa isyarat Pak. Ya, bahasa isyarat itu nanti ada pelatihan tersendiri. Pakai bahasa isyarat, terus ada alat juga yang dipasang di telinganya itu. Kalau seperti itu nanti di PK-nya itu biasanya ikut pelatihan 2-3 bulan. Lalu anaknya yang seperti itu. Ada lagi? Bila kalau atas bila. Ke atas, mungkin ada yang seperti itu. Itu. Poin 3. Ini. Ya. Jadi anak ABK itu kan EPPDB itu kan PDB. bosan. Iya. Bagaimana cara guru itu untuk membujuk dan rayu anak itu bisa mengenalnya pertama. Kalau anak bosan. Kalau anak PDB itu tidak bisa dipaksa Pak. Kalau dia sudah bosan ya sudah. Sudah. Kalau dia tantrum, ini yang saya pelajari di sana sama Bu Dinda itu. Kalau anaknya tantrum itu tidak boleh habis. Misalnya punya temannya ambil, nggak boleh habis. Harus dilawannya. Jadi kamu nggak boleh seperti itu. Saya nggak suka. Nanti janji ya, kamu tidak boleh seperti itu. Nah, kita nggak pakai visi. Hanya berbicara untuk itu tegas. Nggak boleh dihapus kalau di sana. Kemarin sudah sama Bu Dinda itu, ada Bu Dinda itu PIC-nya LRPK. Dan kebetulan saya PIC-nya baru pangkat. Saya menaungi 6 bulan SMP sama SD. Jadi kalau anak sudah berusaha, Pak ini sudah berhenti, sudah tidak bisa karena ukurannya seperti itu. Sudah dibiarkan. Iya, sudah dibiarkan. Kamu seperti ini dan kamu seperti ini, kamu harus bisa memahami. Tentunya yang lain boleh bisa memahami anak yang berkebutuhan khusus. Ini saya ingat ini, yang dulu yang anak sekarang sudah SMA itu kelas 1. Mungkin jenengan juga masih ingat yang putri itu. Yang kelas 1 saya pokoknya. Setiap hari masuk dia selalu lari ke pasar. Saya selalu cari. Kalau ulangan temannya paham, ini tidak bisa. Bagaimana supaya teman saya bisa mampu? Akhirnya didampingi Pak. Kalau sama saya lebih ngalem gitu. Jadi temannya yang saya suruh mendampingi temannya reguler itu. Tapi untuk yang putri itu kata beriman juga itu di antara yang lain itu bentuk kita daripada yang lain. Harus ada kesepakatan kelas Pak, agar anak yang reguler itu bisa memahami anak yang berkebutuhan khusus. Kendalanya seperti itu. Kalau memang di inklusi itu harus ada punya ruang untuk khusus untuk anak itu. Setiap 1 minggu sekali berkumpul atau bagaimana. Ya ini kebetulan saya punya 1 di sini. Setiap bulan nanti kantor ya. Nanti ke sini ya, dia tidak pernah menghadap saya, ya Pak Angga ya. Itu saya yang kesulitannya seperti itu. Kayak saya datang ke sana kan ada guru kelasnya, ada mungkin
harus saya tarik keluar dan dia itu tidak mau. Seperti itu. Ada yang lain? Sudah yang ini. Jadi ini Pak ya, kalau anaknya bosan sudah tidak bisa dipaksa, kecuali anaknya reguler. Jadi kalau yang PGPG itu tidak boleh dipaksa. Mungkin ada yang lain untuk ini. Sudah? Mas? Mungkin nanti itu bisa dicoba. Mungkin di kelasnya ada satu anak sebagai percontohan mungkin untuk gelombang berikutnya, apakah perlu didaftarkan atau tidak. Barangkali ada. Nanti ada gelombang kedua untuk pendaftaran itu. KDN. Mas? Mas. Saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas materi yang disampaikan. Seperti yang dikatakan Pak Ustaz bahwa program materi ini adalah program anak jemput dan layanan intervensi untuk PDDD atau peserta didik, penyandang disabilitas dan juga pendidikan berjenjang. Untuk kelas lain berarti guru pengganti khusus atau PDP yang nantinya akan diirimkan ke sekolah aslinya. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup dan doa sebelum kita tutup, saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah perilaku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada yang terhormat Bapak Ramadan SPG, silakan dibantu dengan doa. Dan kita amalkan besok kepada anak didik kita semua. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik Muslim, Allahumma basyir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.